Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah teman-teman, pada video ke-93 kali ini, kita membicarakan tentang adverb yang pernah saya singgung pada video ke-92, yaitu perbandingan, ya, tingkat perbandingan yang adverb kan. Nah, akan saya sebutkan, nanti akan saya terangkan yang lebih persis khusus adverb. Ya ini teman-teman, tentang adverb. Adverb itu apa sih? Kata keterangan atau kata tambahan. Yang pasti, teman-teman kalau pakai adverb itu gampang kok. Adjektif, kata sifat ditambah li, itulah adverb. Jadi apa? Happy, happily. Kalau happy adjektif, happily adverb. Nah, nanti kita bicarakan lebih lanjut di video ke-93 ini. Nah, seperti biasa teman-teman, semoga Yongki English School bisa menginspirasi teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, and share ke teman yang lain jika dirasa perlu, dan bisa memberi masukan atau bertanya lagi kepada saya di bagian komen. Oke? Well, my friends, please get ready. We will talk about adverb. Video ke-93. Ini adalah adverb part 1. Ya, nah teman-teman supaya tidak terlalu banyak, nah saya bagi dua. Jadi ada adverb part 1, ada part 2. Nah, agar tahu adverb ini apa sih? Kita sering bilang ya, kalau verb itu apa? Loh beda. Kalau verb itu kata kerja kan. Kalau adverb ini kata tambahan atau kata keterangan. Nah, yang pasti kalau kita pakai adverb, yaitu adjective plus li, itu harus menerangkan verb. Harus ada kata kerjanya, ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini kata tambahan atau kata keterangan adverb, ya. Nah, dibentuk dari, nah ini loh teman-teman agar tahu rumusnya, ya, yaitu kata sifat adjektif plus li. Nah, ya, ini artinya dengan plus kata sifat. Oh, jadi kalau li nyatok itu apa? Ya, kalau li nyatok ini diartikan dengan sih. Cuma nggak bisa loh, cuma li gitu aja ya. Jadi mesti ada kata sifatnya apa. Misalkan diligent, ya diligently. Lazy, ya lazily. Nah, ini artinya dengan, teman-teman ya. Nah, terus kita lihat. Jadi, kata li pada kata tambahan sudah berarti dengan atau secara, ya. Jadi, dengan malas, secara malas. Dengan rajin, secara rajin gitu ya, tanpa kata with lagi. Jadi nggak usah diartikan dengan tuh with, nggak pakai with lagi, ya. Nah, kita lihat contohnya, ya. Nih, kita lihat contoh. Slow plus li, jadi slowly artinya dengan atau secara perlahan-lahan, ya. Yang kedua, easy, mudah, ditambah li, easily. Perhatikan tulisannya. Isi pakai y ini, kalau isi y-nya jadi i, teman-teman ya. Jadi artinya dengan mudah atau secara mudah, ya. Nah, ini perhatikan huruf y menjadi i, ya. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, contoh yang ketiga, careful. Careful ini hati-hati kan, ya. L-nya 1. Ditambah li, carefully. Nah, artinya dengan atau secara hati-hati. Nah, teman-teman coba perhatikan ini teman-teman ya. Careful ini tulisannya L-nya 1. Tapi kalau ditambah li, L-nya jadi 2, carefully. Tapi kalau careful tok itu L-nya 1 loh. Banyak yang nulis careful L-nya 2, tapi itu keliru teman-teman ya. Makanya kita harus hati-hati tulisannya careful L-nya 1. Nah, ini cara pemakaian kata sifat, ya, dan kata tambahan, ya. Kata tambahan ini sama dengan kata keterangan, ya. Nah, kata keterangan itu dengan kata tambahan itu sama, teman-teman, ya. Nah, yaitu agar tahu lagi ya. Jadi kata keterangan atau kata tambahan ini kata sifat plus li gitu aja enggak, ya. Gampang, tambah li aja gitu. Nah, 1. Kata sifat adjektif, ya.
selalu menerangkan kata benda, noun, itu selalu, itu rumus ya, tidak bisa dilanggar teman-teman. Jangan lupa loh, saya selalu mengajarkan kunci-kunci yang tidak bisa dilanggar, agar Inggrisnya pasti betul, ya. Atau kata ganti itu pronoun. Nah kebetulan memang kata benda, noun itu, kalau diulang kan tidak boleh ya. Dalam bahasa Inggris tidak boleh ada pengulangan kata benda. Nah kalau diulang harus pakai kata ganti. Jadi misalkan my father, ya my father knows you, because my father tidak boleh, father gitu ya. Because he lah gitu ya. Your car is good, I like your car, nggak boleh. Car diulang diganti it, itu loh ya. Jadi noun dengan pronoun itu intinya sama teman-teman ya. Karena memang kebetulan pronoun ini kata ganti adalah menggantikan kata benda. Sama kan ya. Nah kita lihat contohnya ya, ini. Your cousin, saudara sepupu ya, is a careful man. Nah careful ini pasti menerangkan man. Nggak ada carefully man, nggak mungkin ya. Menerangkan kata benda itu harus adjektif aja ya. Jadi saudara sepupumu adalah orang yang hati-hati. Clever man, orang yang pandai, selalu menerangkan kata benda ya. Nah ini adalah menerangkan kata benda, yaitu man ya. Kita lihat contoh kedua. Everybody knows that he is careful ya. Nah everybody knows, jangan lupa kenapa pakai S. Everybody dianggap tunggal ya. Setiap orang itu, kata setiap itu pasti menunjukkan tunggal teman-teman ya. Setiap mejanya satu pasti ya. Nah jadi kenapa tambah S? Everybody bisa he, bisa she kan. Jadi kalau she it tambah S, jangan lupa teman-teman ya. Begitu lupa tambah S menunjukkan kalau Inggrisnya belum canggih ya. Nah setiap orang tahu bahwa he is careful. Nah, he is careful. Careful ini menerangkan mana? Menerangkan he. Nah, kalau ini, that your brother is careful, sama. Your brother kan kata benda. Diulang-ulang nggak boleh, toh, diganti he. Jadi, careful ini bisa menerangkan benda, bisa menerangkan kata ganti. Ya, itulah namanya adjektif. Kata sifat menerangkan kata benda atau menerangkan kata ganti. Ya. Nah, kita lihat. Ini he is careful ini menerangkan kata ganti, yaitu he ya, sudah saya sebutkan tadi. Nah coba kita lihat ini yang kedua, kata tambahan atau kata keterangan enak mana sih? Ya sembarang ya, pokok agar tahu bahwa kata keterangan dengan kata tambahan dalam bahasa Indonesia itu sama, selalu menerangkan kata kerja, verb tadi sudah saya sebutkan kan. Jadi adverb menerangkan verb pasti ya, menerangkan kata kerja. Umumnya demikian, kebanyakan demikian ya. Atau kata sifat. Jadi kalau ada kata sifat menerangkan kata sifat, nah kata sifat yang di depan tuh harus diubah menjadi adverb dulu, nambah li ya. Nah coba kita lihat contohnya. Ini contohnya, kita lihat. We must do this work carefully. Nah, kita harus mengerjakan pekerjaan ini dengan hati-hati. Nah, ini carefully dengan hati-hati pasti menerangkan kata kerja. Nggak ada we must be carefully. Nggak ada kata kerja, nggak mungkin pakai li ya. Jadi apa? We must work carefully. Ya, we must study carefully. Benar. Pokoknya ada verbnya baru pakai li ya. Nah, menerangkan kata kerja do. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini ya. Contoh yang kedua. You can't talk with him. Kamu tidak bisa bicara dengan dia. He is easily angry. Nah, ini yang tak maksud loh. Ya. Jadi dia itu mudah marah. Jadi ngomong sedikit marah. Ya, siapa yang mau bicara dengan dia? He is easily angry. Dia ngamuan, gondoan, ya, marahan. Nah, ini. Jadi an itu kita pakai li nih teman-teman ya. Dia ini kok laparan ya, lapar, hungry kan, easily hungry ya. Oh jadi kita pakai easily ini karena menerangkan adjektif. Jadi kalau ada kata sifat menerangkan kata sifat, maka yang di depan itu ditambah li, jadi adverb teman-teman ya. Jadi jangan lupa adverb menerangkan dua ya, menerangkan kata kerja
ya. Nah, menerangkan kata kerja dan menerangkan kata sifat, yaitu angry, ya. Nah, coba sekarang kita lihat, ini ada catatan. Nah, kita lihat catatan ini, semua kata sifat adjektif, ya, yang berakhir dengan kata full, ya, nah selalu tertulis dengan satu L, ya. Jangan lupa berakhir full, ya, tertulis dengan satu L. Nah, jadi misalnya contohnya ini, ya, seperti thankful, yaitu berterima kasih. Oh, thank itu kata kerja, betul, ya, tambah full jadi adjektif, jadi kata sifat, artinya berterima kasih. Misalnya I'm very thankful, saya sangat berterima kasih, ya. Graceful, yaitu lemah gemulai, ya. Oh, jadi full ini, ya, ya, betul, ya. Jadi full ini menjadikan kata sifat. Useful, ya, use kegunaan, menggunakan, tambah full jadi kata sifat. Wonderful, ya, bagus sekali, dan lain-lain, ya, selalu tertulis dengan satu L, pasti, ya. Sehingga apabila ditambah, ya, dengan li, nah, ya, ditambah dengan li, maka tertulis dengan dua L, ya. Jadi misalnya ini thankfully, ya, secara berterima kasih. Gracefully, dengan lemah gemulai, ya. Bukan lemah-lemah weak loh teman-teman, ya. Kalau weak, W-E-A-K itu lemah lemes, nggak ada tenaganya. Kalau ini orang nari, itu kan lemah gemulai, ya. Gracefully, L-nya dua, dan lain-lain, ya. Oh, jadi thankfully, usefully, L-nya dua, asalnya L1 ditambahi li, ya. Kecuali hanya ini, ya, hanya kata sifat full, artinya penuh, ya. Misalkan the tank is still full, tangkinya masih penuh, full, itu L-nya dua, ya. Yang selalu tertulis dengan dua L. Jadi jangan bingung teman-teman, ya. Jadi yang full itu selalu L-nya satu. Kalau tambah li baru L-nya jadi dua. Jadi kalau ada yang nulis careful L-nya dua, terus thankful L-nya dua, itu ya keliru teman-teman. Nah, ini adalah contoh lain teman-teman, ya. Contoh lain dari pemakaian kata sifat dan kata tambahan. Masih ingat? Kata sifat menerangkan kata benda atau kata ganti. Kata tambahan atau keterangan selalu menerangkan kata kerja atau kata sifat. Ya, kita lihat contoh ini. 1. Since the weather is terrible, ya, terrible itu very bad, ya. All the flights are delayed, ya. Nah, ini adalah kata sifat. Karena apa? Ini terrible kan memang kata sifat, ya. Terrible itu apa? Jelek, very bad, ya. Nah, cuman kalau kita sering ngomong bahasa Indonesia kan jelek, ya, jelek. Nah, terus Inggris jelek tuh bad. Kalau jelek, buet, nih ada teman-teman buet gitu, ya. Lah buet itu menjadi terrible, ya. Atau very bad boleh. Tapi ucapan tidak boleh dirubah teman-teman, ya. Jadi misalkan besar, big. Kalau besar, ya buik, ya tidak ada, orang bolehnya bingung teman-teman, ya. Jangan buik, tapi apa? Very big atau huge gitu, ya. Nah, kita lihat ini, jadi since ini karena, ya. Iya, betul. Jadi since itu tidak selalu berarti sejak, ya teman-teman. Jadi karena hawanya sangat gitu, ya, cuacanya, sorry, di sini diartikan cuaca lebih bagus karena berhubungan dengan penerbangan, ya. Karena cuacanya sangat jelek, ya, buat tadi itu loh, ya, very bad. Semua penerbangan, all the flights are delayed. Semua penerbangan ditunda, ya. Kita lihat contoh kedua. Mathematics is a terrible subject for me, ya. Nah, ini adalah matematika adalah mata pelajaran yang sangat jelek buat saya karena saya memang jelek kalau matematika, ya. Saya coba suka pelajaran yang sosial, menghafal, ya. Nah, ini jadi terrible subject, pelajaran yang sangat jelek. Menerangkan mana? Ini menerangkan subjek kan, ya. Mata pelajaran terrible subject. Terrible man, ya, orang yang jelek berarti, ya. Nah, ini terrible tadi menerangkan weather, menerangkan benda kan, ya. Nah, jadi matematika adalah mata pelajaran yang sangat jelek bagi saya. I'm never good at it. Saya tidak pernah bagus dalam hal matematika. Ini adalah kata sifat, tadi sudah saya sebutkan.
Kita lihat contoh ketiga. Ya. He did the work so terribly. Nah, jadi dia mengerjakan pekerjaan itu dengan sangat jelek. Karena menerangkan did, menerangkan kata kerja, ini bentuk lampau ya. Jadi meskipun tidak ada kata yesterday, teman-teman harus tahu, ini lampau, ada did ya. Dia mengerjakan pekerjaan itu dengan sangat jelek. Sekali lagi menerangkan kata kerja ya. That I asked him to redo it. Sehingga saya minta dia, sama lampau terus ya, depan lampau ini harus lampau juga. Ya, saya meminta dia untuk mengerjakan ulang. Do mengerjakan, redo mengerjakan ulang. Nah, ini adalah kata tambahan. Kenapa? Karena menerangkan kata kerja kan. Nah, ini menerangkan did. Contoh keempat. Be sure not to forget to take your jacket. Ya, pastikan ya, jangan lupa. Bentuk perintah tidak ada kata kerja, mesti pakai be ya. Be good on the way, be careful. Kenapa be? Nah, perintahnya ini bukan kata kerja ya. Be sure, yakinkan, pastikan untuk tidak lupa membawa jaketmu. Ya, the weather will be terribly cold. Nah, jadi karena ini bukan cuaca ya, hawa. Jadi weather itu bisa cuaca, bisa hawa, disesuaikan dengan konteksnya. Ini hawanya akan terribly cold, ini dingin yang sangat jelek. Yaitu apa? Amat sangat dingin. Ya very, di atasnya very. Kalau very cold itu cuma sangat dingin. Kalau sangat-sangat lah, itu orang sering bilang very itu loh ya. Very cold, ya terribly cold. Kenapa pakai li? Karena terrible ini menerangkan kata sifat, maka harus pakai li juga ya. Terribly cold, nggak boleh terrible cold ya. Terribly cold. Nah, ini adalah kata tonight maksudnya ya. Jadi pastikan jangan lupa bawa jaketmu karena hawanya akan amat sangat dingin nanti malam ya. Nah, ini kata tambahan atau kata keterangan. Nah, berikut ini hanya NB ya, notabene, catatan kecil tapi penting. Ada beberapa cara untuk mengatakan dengan dalam bahasa Inggris, yaitu, nah ini kita belajar vocabulary teman-teman ya. Dengan tuh with ya, tidak selalu ya. Kita lihat satu, dengan plus kata sifat, adjective plus li. Tadi saya ajarkan, kata li sudah berarti dengan tanpa kata with lagi ya. Kita lihat contohnya. Tentu saja dia bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan mudah sebab ini adalah pekerjaannya. Nah, kita lihat, of course he can do this work easily ya. Tentu saja dia bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan mudah. Nah, easily ini menerangkan he can do loh ya, menerangkan verb. Because this is his job. Karena ini adalah pekerjaannya. Bedakan job dengan work teman-teman ya. Dulu sudah pernah saya sebutkan bahwa job ini pekerjaan berhubungan dengan profesi, sedangkan work ini pekerjaan, tugas, sesuatu yang harus dikerjakan. Misalnya, this is a difficult work if you don't know how to do it. Ini pekerjaan yang sulit kalau kamu tidak tahu cara mengerjakannya. Berarti tugas ya. Tapi kalau tanya, what is your work? Apa pekerjaanmu? Nggak pernah. Kita mesti bilang what is your job? Pekerjaan berhubungan dengan profesi. Oke? Nah, ini vocabulary ya teman-teman. Kedua, dengan plus penyertaan. Kita pakai with plus kata ganti objek ya. Objek itu seperti me, him, her, us, them, dan lain-lain. Nah, kita lihat contohnya. Apakah kamu ingin pergi dengan saya atau dengan dia? Kamu tidak bisa pergi dengan kami berdua ya. Jadi kamu harus milih. Nah, ini kita lihat. Nah, dengannya tuh pakai with ya. Ya, karena ini penyertaan. Do you want to go with me or with him? Ya, kamu ingin pergi dengan saya dengan dia. You can go with both of us. Kamu tidak bisa pergi dengan kami berdua ya. Yang ketiga, dengan yes, dengan plus alat transportasi. Kita pakai by plus alat transportasi. Ya, kita lihat. Saya akan ikut dia jika dia pergi dengan pesawat terbang, bukan dengan kereta api, ya. Nah, naik kereta api saya tidak ikut gitu, ya. Nah, I will join him. Join ini ikut, jangan follow teman-teman ya. Kalau follow tuh pergi mengikuti di belakangnya, ini pergi sama-sama, join itu. Ya nggak usah with ya.
Walaupun saya akan ikut dengan dia, tapi join tidak perlu with. Ini sering kesalahan umum, ya. Saya akan ikut dengan dia. If he goes by plane, not by train. Ya, kalau perginya dengan pesawat, bukan dengan kereta api. Keempat, dengan plus suatu cara. Kita pakai suatu cara itu pakai by plus verb ing. Ing ini adalah gerund, ya. Gerund itu kata benda berasal dari kata kerja. Itu ada di video ke gerund itu 33, 34, 35, teman-teman, ya. Nah, ini. Dengan mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak akan dicurigai lagi dalam hal ini, ya. Nah, dengan mengatakan yang sebenarnya itu kan suatu cara, ya. Kita bilang by telling the truth, you will not be passive, ya. You will not be suspected anymore in this case, ya. Nah, jadi by telling the truth ini adalah suatu cara. Ya, dengan mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak akan dicurigai lagi dalam hal ini, ya. Nah, teman-teman, ini ada voice word sedikit. Do everything happily. Kerjakan segala sesuatu dengan gembira, dengan senang hati. Happily, kenapa happily? Menerangkan do lagi, ya, mengerjakan. And it will not be a burden for you at all, ya. Nah, jadi itu tidak akan merupakan beban, burden itu beban, ya, bagi Anda sama sekali, karena Anda mengerjakannya dengan senang hati. Oke? Nah, demikianlah teman-teman. Kita telah selesaikan adverb bagian pertama hari ini. Ternyata mudah, teman-teman, ya. Teman-teman percaya saya, ini namanya grammar atau structure, ya. Nah, teman-teman, sesuatu grammar orang bilang sulit, sama sekali tidak, karena semua ada rumusnya. Teman-teman tahu sekarang, oh, adverb cuma gitu, ya, menerangkan kata kerja atau kata sifat. Nah, kalau yang kata benda, yang kata sifat, adjektif menerangkan kata benda atau kata ganti. That's English. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next video. Thank you for watching or learning and studying from Yongki English School. Bye-bye.